Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kecil, yaitu tidur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kita ke jasadnya. Segala puji bagi Allah yang telah melunakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, membawa segenap hati untuk melaksanakan satu ibadah yang paling utama, yaitu sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita pagi hari ini menjadi salah satu subuh terbaik yang pernah kita kerjakan. Selepas sholat subuh kita pagi hari ini, bertambah iman dan takwa kita, bertambah tunduk dan patuhnya kita pada syariat Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula cinta dan semangatnya kita untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir di majelis pagi hari ini masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna al-kitab wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa ghasyiyatuhumul maghfirah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mengkaji syariat Allah, kemudian saling menasehati satu sama lain, kecuali turun atas mereka sakinah, diliputi rahmat, diliputi naungan para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya di sisi makhluk yang ada di dekatnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana kebiasaan kita di Masjid Al-Muhajirin, di setiap hari Ahad pekan yang kedua kita akan sama-sama membahas terkait dengan fikih muamalah. Ini karena momennya kita sudah menjelang bulan Dzulhijjah, kita sudah di akhir-akhir Dzulqa'dah gitu nggih. Ada momen besar di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Maka kita akan bahas di kesempatan kali ini fikih muamalah yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, akan ada beberapa poin yang kita bahas, yang kita kaji di pertemuan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait mana dulu yang harus dilakukan. Ini subtemanya, mana dulu yang harus dilakukan. Judul pertama adalah, kita ini kadang-kadang bingung ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mau kurban dulu atau bayar utang dulu. Ini. Mau kurban dulu atau bayar utang dulu. Kalau kita lihat dari segi hukumnya, kita sama-sama tahu bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyimpulkan bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnatun muakkadah.
sunnah muakkadah. Dari 4 madhab yang kita kenal, dari 4 madhab yang eksis sampai hari ini, ada 3 madhab yang sepakat menyimpulkan bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Di antara dalilnya adalah Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikanmu banyak kenikmatan, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, sesungguhnya orang-orang yang mengejek dan mengolok-olokmu, merekalah itu yang terputus keturunannya, terputus juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tetapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara hukum. Dan kita juga hampir-hampir sepakat bahwa kalau dilihat dari segi hukum, membayar utang hukumnya wajib. Membayar utang hukumnya wajib. Kita sudah bahas panjang kali lebar di pertemuan yang lalu terkait dengan utang piutang ya, Ibu dan Bapak. Bahwa saking pentingnya utang piutang itu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta an yuqda. Bahwa jiwa seorang muslim itu terikat dengan hutangnya, tertahan dengan hutangnya, belum akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Gitu. Ini membayar hutang hukumnya wajib dilihat dari segi hukumnya, sedangkan kurban hukumnya sunnah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita lihat fikih aulawiyat, fikih prioritas, kita secara umum mengerti dan paham bahwa yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ngaten nggih? Tetapi kalau dalam konteks hutang ini nanti ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Bagaimana ini? Kalau dari hukum utang itu wajib, kurban itu sunnah, berarti kita kalau masih punya utang nggak kurban kan gitu, nggak kurban. Nah, kata para ulama ini ada ada ketentuan yang bisa dijadikan panduan untuk kita semuanya. Yang pertama, Ibu dan Bapak, ternyata hutangnya di sini dirinci. Nah, dirinci. Apakah hutangnya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo? Nah, gitu. Yang pertama Ibu dan Bapak, kalau hutangnya itu sudah jatuh tempo, maka menunaikan hutang itu didahulukan daripada berkurban, daripada ikut kurban. Karena hutangnya sudah jatuh tempo. Contoh misalnya seseorang yang punya tanggungan nyun sewu niki, cicilan rumah pertama. Nah, misalnya gitu. Punya punya KPR, punya cicilan rumah. Dan sudah jatuh tempo. Jatuh temponya persis di dekat-dekat waktu Idul Adha. Maka dalam hal ini membayar hutang didahulukan dibandingkan menyembelih hewan kurban. Sekali lagi karena utang hukumnya wajib dan sudah jatuh tempo. Betul. Apa dasar argumentasinya ketika utang itu sudah jatuh tempo yang kita harus mendahulukannya bahkan dibandingkan ibadah kurban? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak, tasih kemutan di bab utang piutang kita pernah bahas satu hadis yang bunyinya
matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal mampu itu sebuah kezaliman besar, kata Nabi. Menunda hutang padahal apa? Mampu, sudah jatuh tempo, sudah ada uangnya, mampu untuk membayar, tapi ditunda-tunda, ini sebuah kezaliman besar, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari sudut pandang ini, sekali lagi, ketika utang itu sudah jatuh tempo, membayar hutang didahulukan daripada menyembelih hewan kurban. Tentu ibu dan bapak, kalau panjenengan misalnya longgar itu maksudnya untuk bayar utang ada, untuk kurban gak ada, ini ndak perlu ndak perlu dibahas. Ini yang paling bagus kan gitu, cash close sudah. Untuk bayar utang yang jatuh tempo sudah ada, untuk kurban pun juga masih mampu. Ya sudah, kerjakan dua-duanya dalam waktu yang sama. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah misalnya seseorang memang tidak mampu. Kalau saya ikut kurban, saya tidak bisa bayar cicilan. Kalau saya bayar cicilan, saya tidak bisa ikut kurban. Nah, maka panduan para ulama, kalau utangnya sudah jatuh tempo, bayar utang didahulukan daripada ikut berkurban. Karena panjenengan kalau tidak bayar utang dosa jatuhnya. Tapi kalau tidak kurban, dalam tanda kutip tidak berdosa, karena kurban tadi hukumnya sunnatun muakkadah. Ya? Yang kedua ibu dan bapak, bagaimana kalau hutangnya belum jatuh tempo? Nah, kebalikannya, jika hutangnya belum jatuh tempo, maka ikut berkurban itu menjadi satu tuntunan yang baik, satu anjuran, sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan, karena ketika panjenengan ikut berkurban, Anda tidak melalaikan kewajiban utang yang dalam tanda kutip belum jatuh tempo. Nanti masih ada waktu untuk bisa cari-cari dan menyiapkan ketika sudah dekat waktunya. Yang terakhir, yang ketiga ibu dan bapak, panduan terakhir dalam bab ini, ketika misalnya panjenengan berada di posisi yang pertama tadi, yaitu harus bayar utang dulu karena sudah jatuh tempo sehingga tidak bisa ikut kurban tahun ini, maka kata para ulama, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk panjenengan tidak berbuat amal soleh yang lainnya. Ngeten maksudnya. Oke, panjenengan misalnya hari ini tidak ikut kurban, Pak, saya dihubungi panitia kurban Masjid Al-Muhajirin biasanya, karena setiap tahun biasanya ikut kurban, Pak nyuwun sewu niki, karena ya kalau kalender hijriah kan biasanya maju terus gitu ya. Di tahun-tahun kemarin saya ikut atau bisa ikut kurban, tapi tahun ini kok nyuwun sewu. Jadi ibadah kurbannya itu atau bulan Dzulhijjahnya itu sesuai dengan bulan Syamsiyah yang saya itu pas nyicil rumah gitu misalnya. Tidak cuma nyicil rumah, ada cicilan panci juga pas nih, pokoknya ngepasi bareng-bareng gitu. Maka nyuwun sewu, saya tidak bisa ikut kurban dulu tahun ini. Tetapi sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita menunda atau tidak mengerjakan ibadah yang lain yang bisa kita mampu. Saya mohon maaf tidak bisa ikut kurban, tapi nyuwun sewu ini tolong diterima, saya infak, saya sedekah untuk biaya operasional kurban tahun ini di Masjid Al-Muhajirin misalnya. Ini tidak bisa ikut patungan sapi, tidak bisa atau tidak mampu untuk membeli kambing tahun ini, tapi tetap bersedekah semampunya, gitu ya. Apalagi untuk membantu operasional pelaksanaan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Muhajirin. Nah, ini yang bagus. Itu tuntunan para ulama mengatakan terkait mana yang harus didahulukan antara kurban atau membayar hutang. Halo, assalamualaikum. Oh, ngantuk nih berarti nih. Halo, assalamualaikum. Ngantuk, Pak. Lanjut ya, lanjut insyaallah ya.
Yang kedua, Ibu dan Bapak, mana yang harus didahulukan? Kurban dulu atau akikah? Ini kadang juga ada pertanyaan di masyarakat kita. Ustaz, saya alhamdulillah, insya Allah saya mampu untuk kurban tahun ini. Tetapi saya juga ingat bahwa saya juga harus, maksudnya punya tanggungan akikah tahun ini, gitu ya. Sekali lagi, kalau dua-duanya bisa jalan bareng, tidak ada masalah. Yang agak repot tuh nggak bisa dua-duanya. Jadi cuma bisa satu pos saja ini. Kalau saya kurban saya tidak bisa akikah. Kalau saya akikah saya tidak bisa kurban. Cuma satu saja ini. Gitu. Pripun itu? Boleh nggak saya kurban, niatnya kurban sekaligus akikah? Atau niat akikah sekaligus kurban? Itu kira-kira dibenarkan tidak dalam syariat? Bagaimana penjelasan para ulama terkait itu, kurban dengan niat akikah? Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau dilihat dari fikihnya, nyun sewu, para ulama memang berbeda pendapat terkait sah atau tidaknya ketika seseorang itu meniatkan kurban sekaligus akikah. Meniatkan kurban sekaligus akikah, digabung. Jadi satu sembelihan diniatkan, ya kurban ya akikah. Sebagian ulama mengatakan tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini dua ibadah maksudah yang berbeda. Dua ibadah yang diniatkan berbeda. Dalam tanda kutip, kurban itu untuk sebuah ritual ibadah dengan waktu dan momen tertentu, yaitu hari raya Idul Adha, sebagai kelanjutan dari syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau akikah adalah ibadah tertentu yang juga momennya tertentu, yaitu sebagai bentuk syukur atas kelahiran putra maupun putri, gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, meskipun bentuk ibadahnya sama-sama menyembelih hewan. Tetapi yang ini punya syarat dan ketentuan yang khusus, yang ini juga punya aturannya masing-masing. Nah, gitu. Maka tidak bisa. Panjenengan kalau mau kurban saja, panjenengan kalau mau akikah saja, tidak bisa digabung. Kalau digabung, dua-duanya nggak dapat, kurbannya nggak dapat, akikahnya nggak dapat. Ini menurut sebagian ulama. Tetapi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tenang. Ada pendapat kedua, ada pendapat alternatif yang mengatakan bahwa panjenengan yang menyembelih hewan diniatkan dua sekaligus, kurban sekaligus akikah, diperkenankan dan dapat pahala dua-duanya. Kurbannya dapat, akikahnya dapat. Kurbannya dapat sekaligus akikahnya dapat. Akikahnya dapat. Kenapa? Para ulama di madhab yang kedua ini juga punya argumentasinya. Karena dua-duanya adalah ibadah yang identik, yang mirip, yaitu bentuknya menyembelih hewan. Dan dua-duanya adalah ibadah yang muatan taqarrub ilallahnya itu sama, yaitu dalam bentuk bersedekah daging atau sembelihan. Maka bisa digabungkan. Nyata. Jadi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau melihat perbedaan para ulama gini bagaimana? Tenang, gampang. Perbedaan para ulama itu jangan dijadikan alasan untuk kita saling menyalahkan, atau jangan dijadikan modal untuk pertikaian atau permusuhan. Perbedaan di antara para ulama itu harus dipandang justru menjadi rahmat bagi umat ini untuk mudah mengerjakan syariat. Syariat. Karena perbedaan ulama seperti ini bisa menjadi solusi, Pak. Bisa menjadi solusi. Bagi orang yang tidak mampu, ada orang sudah nabung sedikit demi sedikit gitu ya.
terus terkumpul untuk beli kambing gitu. Yang belum tentu kapan hari bisa ngumpul lagi ini untuk beli kambing, belum tentu gitu ya. Belum tentu. Jadi pengen ikut kurban, pengen juga ikut akikah gitu. Nah, pendapat yang membolehkan tadi betul-betul menjadi solusi bagi orang-orang yang punya nyuwun sewu kesempitan harta seperti ini. Panjenengan menyembelih satu dapat dua. Jadi agama ini mudah, agama ini apa? Mudah. Sekali lagi perbedaan para ulama, ibu dan bapak, kita semakin ngaji harus memandang perbedaan itu justru menjadi apa? Menjadi solusi, menjadi rahmat bagi umat agar umat ini menjalankan agama ini dengan penuh riang dan gembira. Saya kasih contoh lain ibu dan bapak, ini memang nasihat guru-guru kami. Jadi kalau ngajar fikih itu yang ditonjolkan jangan berhenti pada perbedaan pendapat para ulama, tapi bagaimana caranya perbedaan pendapat para ulama itu menjadi solusi bagi umat, menjadi kemudahan justru bagi kita ini menjalankan agama. Kata para ulama, tashihu af'alil ibadi aula min ibtaliha. Mencari dalil, mencari argumen, mencari pendapat para ulama untuk membenarkan amalan satu hamba gitu ya. Itu lebih baik daripada cari-cari dalil, cari-cari argumen, cari-cari pendapat ulama untuk menyalahkannya. Nah, ini kaidah penting ini. Agar syariat agama ini menjadi apa? Menjadi mudah. Saya kasih contoh misalnya Pak, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, nyuwun sewu nggih. Panjenengan misalnya nembe tindak ten dusun gitu, ten dusun, ten kampung, ten pelosok gitu. Ten dusun, ten kampung niku panjenengan sholat ten mriko di masjid. Ya namanya desa, masjidnya isinya napa? Tiang-tiang sepah, orang-orang yang sudah sepuh. Orang yang sudah sepuh bacaannya tidak seperti anak-anak muda di kota gitu ya. Bacaannya Masya Allah. Disebut saja nyuwun sewu misalnya di bawah standar gitu ya. Al-Fatihahnya agak-agak bikin deg-degan gitu ya. Agak-agak bikin deg-degan tuh imamnya yang baca, kitanya yang deg-degan kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin Pak. Orang sepuh tidak bisa bilang ain, bisanya ngalamin gitu. Nah dalam konteks ini misalnya panjenengan yang sudah ngaji loh, Al-Fatihah itu kan rukun sholat di dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Harus benar, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya benar, tasdidnya tidak boleh ada yang ketinggalan satupun. Harus clear dari awal sampai akhir, dari huruf pertama sampai huruf terakhir, 7 ayat Al-Fatihah harus benar, karena itu rukun sholat gitu ya misalnya. Nah ini imamnya sudah sepuh, bacaannya di bawah standar, bikin deg-degan makmum gitu misalnya. Nah dalam konteks ini tadi pakai kaidah tadi, cari pendapat ulama untuk membenarkan atau untuk mensahkan sholatnya beliau-beliau itu lebih baik daripada cari pendapat ulama untuk nyalah-nyalahkan. Gimana caranya? Tenang Pak. Untung ada mazhab Hanafi. Untung ada mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Rukun sholat itu yang penting baca ayat Al-Quran semampunya. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Quran itu yang mudah bagimu. Wis nopo kemauan? Sa-iso. Gak bisa bilang ain ya ora apa-apa. Sah menurut mazhab Hanafi. Jadi panjenengan bapak-bapak yang sepuh di ini sah sholatnya sah. Diterima oleh Allah sah. Dalam kacamata mazhab Hanafi itu lebih baik daripada Pak niki Pak kula pun ngaji nih hatam kula Fathul Qorib ngapunten jenengan niku Al-Fatihah babar belas mboten sah niki mboten sah nih jenengan muspro niki ibadah ini astagfirullah melas kasihan gitu nih. Nah itu kaidah tadi itu belajar fikih tuh gitu. Fikih tuh
Luas Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Sekaligus luas. Nah, jadi fikih itu luas. Luas itu tidak cuma luas gading sampai luas gentan gitu ya. Fikih juga luas. Jadi fikih itu luas, ilmu Allah itu luas. Kadang-kadang yang kaku dan sempit itu hati kita atau cara pandang kita melihat persoalan. Harusnya begitu. Perbedaan para ulama bukan jadi hambatan, bukan jadi kita malah bingung, malah was-was, tidak, justru menjadi rahmat. Itu terkait perbedaan ulama. Boleh nggak seseorang kurban sekaligus akikah? Kembali ke tema Ibu dan Bapak. Memilih pendapat yang membolehkan tadi menjadi solusi bagi umat, khususnya wabil khusus bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk salah satunya, Tetapi kalau mau aman misalnya, karena kan akikah kalau kita lihat dari fikihnya bahwa afdolnya betul di hari ke-7 misalnya dari kelahiran. Tetapi sebenarnya akikah itu waktunya panjang. Kesunahan akikah atas orang tua, maksudnya yang disunahkan untuk mengakikahi anak itu kan orang tua, bukan si anak gitu ya. Itu sebenarnya waktunya panjang sampai si anak ini balik. Jadi kesunahannya masih ada sampai balik. Artinya kan waktunya longgar gitu ya. Maka dilihat dari waktu yang longgar ini, kalau panjenengan mau satu-satu tadi agar lebih afdal satu-satu, maka ibadah kurban didahulukan. Kenapa? Karena ibadah kurban momennya terbatas. Momennya hanya bisa dikerjakan ya maksimal 4 hari, tanggal 10 itu paling afdal. Panjenengan mau tanggal 11 Dzulhijjahnya sah, 12 sah, 13 sah, asalkan belum maghrib, belum ganti hari. Jadi waktunya cuma terbatas 4 hari. Sementara akikah tadi waktunya masih panjang sampai si anak balik. Jadi kurban dulu, bismillah. Nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi baru beli kambing lagi untuk akikah. Gitu ya. Nah, itu menjadi solusi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Kemarin karena ada masukan dari salah satu jamaah bahwa terkait fikih ini cukup penting, maka mohon dibuka sesi tanya jawabnya agak longgar gitu maksudnya. Ibu dan Bapak ini karena waktu syuruknya itu 5.37 ngoten nggih. Ini sudah 5.30. Saya coba jeda dulu, saya buka kesempatan pertanyaan. Barangkali Ibu dan Bapak ada hal yang ganjel yang perlu ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak pernah malu untuk bilang saya tidak tahu. Berikan waktu bagi saya untuk baca lagi, untuk belajar lagi, untuk telaah lagi, supaya nanti saya dapatkan jawabannya dan di kesempatan berikutnya saya aturkan. Begitu Ustaz, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dari fikih aulawiyah terkait dengan prioritas antara kurban atau ta'dil dan kemudian kurban atau akikah dulu. Baik, berikutnya kami buka sesi tanya jawab pada 2 penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ustadz, saya ini bertanya mengenai kurban dilakukan dengan cara arisan. Apa hukumnya? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo langsung. Bapak dulu boleh nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang kurban. 2 pertanyaan. Satu, itu ada yang bilang katanya kurban itu bisa satu keluarga, bisa juga perorangan.
Ya kan, bagaimana posisinya Ustaz? Kedua, sekarang ada teknologi pay later, menawarkan kurban tapi dengan pembayaran pay later. Seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Pertama soal arisan kurban. 2 terkait boleh nggak kurban satu atas nama keluarga gitu nggih. Kemudian yang ketiga kurban lewat pay later gitu. Pertama Ibu dan Bapak, arisan kurban kesimpulannya diperkenankan, dibolehkan dengan catatan sebagai berikut. Jadi arisan kurban boleh, sebagaimana arisan-arisan yang lain boleh. Jadi arisan kurban sama dengan arisan-arisan yang lain. Hukum asalnya boleh dengan syarat berikut ini. Yang pertama, nominal yang diterima dan dibayarkan sama. Ibu dan Bapak, arisan itu kalau kita lihat dari sudut pandang fikihnya, takyif fikihnya atau analogi hukumnya itu adalah sama dengan kordun, utang piutang. Arisan itu kan intinya utang. Kita menghutangi seseorang yang dapat jatah, lalu dia punya kewajiban untuk mengembalikan juga secara ngangsur, kan gitu intinya. Jadi utang piutang. Sebagaimana kaidah umum utang piutang, yang dibayarkan harus sama nilainya yang kemudian diterima. Tidak boleh kita menghutangi orang 1.000 kok baliknya 1.200, tidak diperkenankan. Sebagaimana arisan kurban atau apapun itu, nominal yang dibayarkan itu harus sama dengan nominal yang diterima. Kaidahnya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang bertambah nilainya, setiap utang piutang yang menghasilkan nilai tambahan itu termasuk riba, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya panjenengan 5 orang disepakati untuk arisan kurban setiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Hitung ya, 1 juta. Maka tahun besok juga harus sama 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kan artinya nanti setiap orang mendapatkan 5 juta plus 1 juta uangnya dan juga mengeluarkan 5 juta juga. Atau kalau 5 ya, kalau dirinya tidak dihitung, dia mendapatkan 4 juta dari yang lain dan plus juga harus mengembalikan senilai 4 juta juga. Tidak ada tambahan. Ini diperkenankan. Dan ini menjadi salah satu solusi yang bagus agar ibadah kurban menjadi terasa lebih ringan, kan gitu ya. Arisan kurban bagus. Arisan kurban. Kalau nilainya, harga sapinya, oke. Maka Ibu dan Bapak, jangan nanti di tengah jalan itu berbeda nilainya. Nah, kira-kira ini arisan kurban, panjenengan iurannya atau nominalnya itu yang bisa mengcover fluktuasi harga hewan kurban. Kalau saya tadi contohkan 5 orang, 5 juta itu insya Allah beberapa tahun ke depan itu kambing 5 juta tuh masih akan ada gitu. Jadi aman, 5 juta tuh aman, pasti dapat kambing insya Allah. Begitu juga dengan sapi, uangnya juga kira-kira yang aman, 4 juta. Coba Pak, pengalaman kita Pak, bahkan 10 tahun terakhir kan kayaknya patungan sapi ya segitu-segitu aja kan ya Pak ya. Walaupun ada kenaikan sedikit turun itu kira-kira dari dulu ya 3 jutaan lah gitu. Nggak ada kok yang sampai 4 juta atau 5 juta, kayaknya enggak ya. Naiknya tuh 100.000 dan lain sebagainya. Cari angka yang aman supaya tadi arisan kita itu tepat, tidak ada gharar, tidak ada ketidakjelasan. Tahun ini patungannya 1 juta, tahun besok patungannya 1.200.000. Loh, nanti gimana ini? Nanti hitungannya berubah ini. Yang kita terima orang yang dapat tahun pertama cuma menerima 4 juta, kan gitu, karena masih 1 jutaan. Tahun besoknya dia mengembalikannya lebih, nah itu kan repot. Maka cari angka yang range-nya itu aman.
Range-nya apa? Range-nya aman supaya tidak ada penambahan. Sekali lagi arisan itu lebih dekat kacamatanya ke utang piutang. Jadi kita dapat berapa tuh dalam tanda kutip sebenarnya kita utang ini kepada orang-orang yang anggota yang lain. Maka kita mengembalikan senilai dengan apa yang kita dapatkan. Katakan ibu, itu terkait arisan kurban. Jadi boleh asalkan nilai yang diterima sama dengan nilai yang dibayarkan. Pertanyaan kedua, kita pindah ke sana. Beberapa kesempatan kita dengar bahwa kurban itu atas nama keluarga. Bagaimana itu ketentuannya? Ibu dan bapak, terkait jumlah kurban atas hewan, kita punya ketentuan nyun sewu baku dari para ulama yang dijelaskan dari dalil-dalil bahwa untuk hewan unta dan sapi boleh maksimal patungan 7 orang. 7 orang itu bukan harus 7 nggih Pak. Ini maksimalnya. Loh, satu sapi ditanggung 5 ya bagus boleh. Satu sapi cuma 3 orang bagus boleh. Jadi satu sapi bukan harus 7. 7 itu angka maksimal. Kalaupun kurang dari 7 enggak apa-apa. Nah, ini panitia kurban yang saya harus memahami ini. Karena kadang-kadang ya sudah buka satu slot sapi tambahan, tapi ternyata sampai detik akhir itu cuma dapat 5 orang. Karena enggak genap 7 dibubarkan ini. Wah, sayang banget. Sayang banget, kadang-kadang begitu Pak, kadang-kadang begitu. Karena yang lain nggak mau, misalnya pada nggak mau kambing, kalau dialokasikan kambing nggak mau, pengennya sapi gitu. Ini karena boten genep 7 terus dibubarkan sapi yang terakhir ini. Enggak, kumpulkan yang 5 orang tadi itu, Pak. Ini karena cuma dapat 5 orang, bagaimana agar sapinya tetap ada, panjenengan iurannya tambah. Oh ya wis ndak apa-apa wong kacek sithik gitu man-man nambah iurannya boleh 5 orang. Atau kalau ndak mau iuran cari tukang bakso Pak, tukang bakso. Pak ini sapi slotnya orang 2 orang nih. Panjenengan kan sadian bakso, mbok menawi betah dagingnya. Nah, panjenengan ikut. Lah emang boleh gitu? Boleh. Jadi 7 orang ini niatnya tidak harus semuanya ibadah kurban. 7 orang, 5 niat ibadah kurban, yang 2 niat cuma pengen dapat dagingnya tok. Boleh nggak? Boleh, sah. Yang 5 ini tetap sah dapat pahala kurban. Karena setiap orang sesuai dengan apa? Niatnya. 7 orang. Jadi satu sapi boleh 5, boleh 3. Atau yang paling bagus 1 orang 7 sapi. Masya Allah. Ya Bu, 1 orang 7 sapi. Lebih bagus. Lebih afdal gitu ya. Itu untuk unta dan sapi. Untuk kambing, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kambing itu para ulama sepakat satu kambing hanya 1 nama. 1 nama. Satu sapi boleh 7 nama, 1 unta boleh 7 nama, tapi 1 kambing hanya 1 nama. Tidak bisa 1 kambing namanya 2, 1 kambing namanya 3, 1 kambing namanya 40 orang. Loh kok bisa ini? Oh ini siswa SD Al-Muhajirin misalnya. SDIT Al-Muhajirin siswanya ada 40, patungan semuanya beli 1 kambing. Jadi 1 kambing atas nama 40 siswa. Ini apakah sah disebut kurban? Tidak. Ini namanya simulasi kurban, latihan kurban gitu ya. Nggak dapat pahala kurban. Dapat pahala apa? Dapat pahala sedekah, dapat pahala patungan. Karena sekali lagi 1 kambing hanya 1 nama. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya bawa nama keluarga? Nah ini lain soal Pak. Ini lain soal. Betul bahwa 1 kambing 1 nama, 1 sapi 7 orang maksimal. Tetapi masing-masing orangnya ini boleh kemudian tasyriku ats-tsawab li ahli. Boleh meniatkan, menyertakan orang lain dalam pahalanya. Boleh. Karena kurban itu juga dekat sekali dengan ibadah sedekah, maka sebagaimana sedekah, saya niat sedekah ini atas nama siapa gitu boleh. Jadi ini kambingnya saya, lalu saya niatkan yang berkurban saya, tapi saya niatkan ya Allah agar pahalanya juga
napa bahasane? Nyiprat. Nyiprat niku bahasa Indonesiane napa, Pak? Bahasa pahalane nggih nyiprat ten istri saya, ten anak saya, ten keluarga saya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ngaten nggih, Pak? Jadi harus bisa membedakan ya, satu kambing satu nama. Tapi orang yang berkurban ini boleh menyertakan keluarganya dalam hal apa? Pahala, bukan dalam hal ibadah nusuknya. Ngaten ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menyembelih seekor kambing, lalu Nabi berdoanya begini, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati. Kata Nabi, ya Allah, terimalah kambing ini dariku dan untuk keluargaku dan untuk umatku. Masya Allah. Coba Pak, perhatikan, kambingnya atas nama siapa? Nabi Muhammad, satu orang dong. Tapi Nabi Muhammad menyertakan yang lain-lain, keluarganya, umatnya, bahkan dalam hal pahalanya. Bukan satu kambing atas nama banyak orang, enggak. Satu kambing tetap atas nama satu. Tapi orang yang berkorban ini boleh menyertakan yang lain dalam hal pahalanya. Jelas nggih? Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum berkorban lewat pay later. Nah, pay later gitu. Ini kesukaan kita emang bayar belakangan, Pak. Bayarnya apa? Belakangan. Yang penting makan dulu, bayarnya nanti. Yang penting belanja dulu, bayarnya nanti. Pay later, pay later. Mbok sukanya tuh pay before gitu. Pay later. Bagaimana hukumnya? Sama tadi, kalau pay later itu kan sama, kacamatanya adalah hutang. Apa? Kacamatanya adalah hutang. Panjenengan diperkenankan berkurban menggunakan pay later asalkan sekali lagi nilai yang panjenengan bayarkan sama dengan nilai yang panjenengan terima. Karena lagi-lagi pay later itu takyif fikhinya itu adalah kordun, utang piutang. Sebagaimana utang tidak boleh ada tambahan, tidak boleh dipersyaratkan ada tambahan dari siapapun, baik dari debitur maupun kreditur. Kalau kreditur jelas, misalnya nih saya utangin 1 juta, balik 1.200.000, nggak boleh. Tapi bagaimana kalau dari debitur yang utangi saya 1 juta, nanti saya kembalikan 1,2 misalnya, boleh nggak? Sama-sama nggak boleh kalau dipersyaratkan di awal. Maka pay later kan biasanya begitu. Saya kira belum ada pay later yang syariat tuh belum ada. Jadi mohon dihindari ini, karena boleh jadi kurbannya sah, secara kurban sah, tapi kita dapat dosa juga dari yang lain karena apa? Riba. Karena riba. Dan ini sesuatu yang nyun sewu nggih, kurang beradab kepada Allah. Jadi kita pengen satu ibadah, tapi ibadah ini justru didapatkan dari melanggar aturan Allah itu sendiri. Nah, ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pay later itu utang piutang tidak diperkenankan kecuali nominal yang kita bayarkan sama dengan nominal yang kita terima. Makatan Bapak. Baik, kita buka termin kedua. Barangkali masih ada dari jemaah yang tidak bertanya, kami persilakan. Sambun, Bapak. Sambun. Kalau tidak ada, saya yang nanya ini, ujian berarti. Betul. Enggak usah. Tidak ada nih kayaknya, bisa kita cukup. Mau tanya Ustaz, kalau berdasarkan riwayat perbandingan dari kisah Nabi, dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan menjadi syariat Nabi Muhammad, dikisahkan Nabi Sulaiman pun pernah kuda,
beliau terus 1000 buka mengapa di dalam kurban itu hanya kambing, domba, terus unta, sapi atau kerbau, tapi kuda tidak diikut sertakan. Mohon penjelasan, terima kasih. Karena riwayatnya kan ada. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pertama ini sebagai kaidah umum dulu bahwa boleh jadi Ibu dan Bapak ibadah-ibadah yang sifatnya ritual-ritual yang besar itu umat-umat terdahulu atau masing-masing kaum sama tapi tata caranya beda. Boleh jadi demikian. Contoh Pak, sholat itu ibadah kuno. Apa maksud ibadah kuno? Sholat itu tidak hanya syariat kita umatnya Nabi Muhammad, tapi sholat juga sudah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu itu juga mengerjakan sholat, membayar zakat, haji juga demikian. Jadi ibadahnya sama, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, apalagi ini rukun Islam ini semuanya ibadah kuno. Ibadah kuno. Salat misalnya kata Allah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Saya perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah, rumahku itu, untuk orang-orang yang bertawaf. Wal akifin, orang-orang yang iktikaf di sana. War ruka'is sujud, dan orang yang rukuk dan sujud. Tawaf, iktikaf, rukuk, sujud dalam tanda kutip sholat juga sudah dikenal di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman umatnya Nabi Muhammad, kami perintahkan atas kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi ibadah-ibadah besar itu umumnya juga sudah dikenal dan diamalkan umat-umat terdahulu, tapi tata caranya berbeda, tidak masalah. Sholatnya kita hari ini umat Nabi Muhammad boleh jadi berbeda dengan sholatnya umat-umat terdahulu. Puasanya kita boleh jadi berbeda tata caranya dengan umat-umat terdahulu. Termasuk juga hajinya kita. Kata Nabi, khudu anni manasikakum. Untuk tata cara haji, lihat aku. Lihat tata cara hajiku, kata Nabi. Gitu nggih. Boleh jadi berbeda dengan tata cara hajinya umat-umat terdahulu. Itu tidak jadi soal. Ngaten, itu pertama dulu. Jadi kalau misalnya benar tadi bahwa Nabi Sulaiman itu di satu riwayat menyebut berkurban ratusan atau ribuan kuda, kalau misalnya itu benar itu adalah ibadah kurban, kok sekarang kita tidak boleh kurban dengan kuda, itu tidak jadi soal, karena boleh jadi ibadahnya sama tapi rincian tata caranya berbeda. Itu satu dulu. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau dalam syariat kita umat Nabi Muhammad, maka tidak diperkenankan berkurban kecuali dengan bahimatul an'am, hewan yang termasuk bahimatul an'am. Itu kalau terjemahnya kita hewan ternak, mudahnya begitu. Tetapi hewan ternak di sini bukan maksudnya adalah semua hewan yang diternakkan, boten. Hewan ternak di sini maksudnya hanya 3 saja: unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing saja. Oh, sekarang kan ikan diternakkan juga, Ustaz. Berarti boleh kurban pakai ikan. Kan hewan ternak itu. Enggak ngaten ya. Jadi unta, sapi, dan kambing. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dan juga para sahabat mereka berkurban selain dari 3 jenis ini, Pak. Tidak pernah diriwayatkan. Kalaupun ada, riwayatnya lemah. Kalaupun ada, maka riwayatnya itu lebih tepat dibawa bukan konteks kurban. Jadi ada sebagian riwayat sahabat itu yang kurban dengan ayam. Kurban dengan apa?
ayam, tidak nyembelih kambing, tidak nyembelih sapi, ayam. Itu kalau benar, mudah gitu. Semua orang bisa kurban ayam, murah gitu. Tetapi riwayat-riwayat itu oleh kata para ulama itu adalah riwayat yang maksudnya itu bukan sah kurban pakai ayam, enggak. Tapi karena saking semangatnya para sahabat itu untuk berkurban, yang tidak mampu ikut kurban tahun itu tetap menyembelih hewan yang dia mampu agar euforia kurbannya itu tetap dapat. Nah, ngoten. Oh, saya nggak kuat, saya nggak mampu untuk nyembelih kambing. Wis nyembelih ayam, gen apa? Gen podo-podo nyembelih. Tapi itu bukan kurban. Ya, bukan ibadah apa? Bukan ibadah kurban, tapi yo gen podo koncone lah kira-kira gitu. Ya cuma koncone nyembelih kambing, kita mampunya nyembelih ayam. Kira-kira begitu. Tadi kalau tidak bisa kurban, jangan ketinggalan ibadah-ibadah lain yang bisa kita laksanakan. Maka kan nggih Bapak nggih. Jadi sekali lagi tidak sah berkurban dengan selain unta, sapi atau kambing. Kata nggih Pak kesimpulannya. Jadi boleh nggak Idul Kurban nyembelih bebek? Boleh nggak Pak? Boleh, asal bebeknya sendiri, bukan bebek tetangga. Tapi itu dengan catatan tidak disebut kurban. Ya nyembelih bebek mah mau Idul Kurban, Idul Fitri bebas. Idul Kurban nyembelih bebek boleh nggak? Boleh kalau soal boleh nggak bolehnya. Tapi apakah sah disebut kurban? Tidak. Nah, ngeten. Ngeten nggih. Matur nuwun, kurang lebihnya begitu Bapak. Wallahu taala a'lam. Baik, sekali terima kasih Jazakumullah khairan atas penjelasan materi pada hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba kita pada penghujung acara yaitu penutupan. Sebelum kami itu kami informasikan bahwa hasil infak kajian pagi pada hari ini yaitu sejumlah Rp275.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga jabatan yang kita keluarkan di jalan Allah mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian pagi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana subhanallah wa rahmatullahi wa minasyaitonir rajim bila bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.